pun, jadi pejabat, jadi gubernur, harta kekayaan banyak, rumah banyak, tabungan banyak, tidak ada yang kekal dan abadi. Yang kekal dan abadi itu cuma dua, iman dan amal soleh. Cuma itulah yang kekal. Iman dan amal soleh cuma ini yang kekal dari dunia sampai ke akhirat nanti. Yang lainnya tinggal. Makanya selalu digandeng. Iman dan amal soleh itu tidak pernah putus, Pak. Orang beriman tapi tidak pernah berbuat amal dan kebaikan dan soleh, tidak ada gunanya, Pak. Atau orang itu berbuat amal soleh, ya kan? Seperti yang kita jelaskan di awal dulu, orang berbuat amal soleh tapi tidak beriman juga tidak ada gunanya. Bisa dibayangkan tidak maksudnya? Kita sudah ajarkan Ali Imran ayat 10 dengan 116. Contoh iman dan amal soleh. Ya, orang beramal soleh tapi tidak beriman sia-sia. Orang beriman tapi tidak beramal soleh juga sia-sia. Makanya di dalam ayat 10 Ali Imran itu, innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a, yang kita ajarkan dulu. Sesungguhnya orang-orang kafir itu harta maupun anak mereka tidak bisa menjadi amal kebaikan atau mencegah azab Allah, dan mereka kekal di dalam api neraka selamanya. Jadi kalau ada orang-orang yang tidak beriman, bahasa Al-Quran itu adalah orang-orang yang kafir, biar mereka melakukan amal-amal kebaikan tapi tidak beriman atau kafir, tidak bernilai ibadah di hadapan Allah. Ini catatan Ali Imran ayat 10 dan 116. Di situ penjelasannya. Jadi yang kekal itu, Pak, cuman iman dan amal soleh. Ya, itu perlu dipahami. Segala sesuatu yang kita miliki di alam ini tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal. Yang kekal itu cuma iman dan amal yang soleh. Ini bergandengan. Orang beriman tapi tidak beramal soleh, tidak ada gunanya. Orang beramal soleh tapi tidak pernah melakukan kebaikan juga tidak ada gunanya. Coba baca Ali Imran ayat 100, ayat 10 dan 116 sama bunyinya. Itu menandakan bahwa jelas adanya setan. Ya. Jadi Allah bersifat zahir atau zohir, ya. Kalau pertemuan yang dulu kita menjelaskan zohir itu memahami Allah itu bisa dilihat. Zohir itu artinya bisa kelihatan. Sesuatu yang nampak, sesuatu yang jelas, sesuatu yang bisa dilihat. Itu dalam segi pengertian. Zohir. Zohir itu bisa dilihat. Batin, sesuatu yang tidak nampak, sesuatu yang tidak kelihatan, ya. Sesuatu yang tapi bisa dirasakan. Ya. Kalau dulu kita menjelaskan tentang zohir, jangan memahami Allah itu seperti kita melihat dengan mata kita, melihat sahabat-sahabat kita, atau melihat manusia yang nyata. Tapi zohir memahami Allah itu bisa melihat dari semua ciptaan yang Allah ciptakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Ketik yang ini pakai mikrofon. Terlalu jauh ini. Alhamdulillah, syukur malam ini setelah habis lebaran baru satu kali ya kita melakukan kajian, karena banyak cobaan dan ujian.
menyampaikan dan belajar agama itu memang ujiannya banyak, sangat banyak. Jadi kita tetap harus bersyukur kepada Allah. Kenapa kita belajar agama itu banyak cobaan dan ujian, sampai diumpamakan datang ke majelis taklim itu sami'na wa ata'na sudah ibadah. Karena musuh terbesar kita itu setan. Jadi mudah-mudahan kita selalu sabar, ya, selalu istiqomah, tetap berupaya. Semakin banyak cobaan, semakin banyak ujian yang Allah berikan, kita selalu istiqomah di dalam belajar dan mengamalkan ajaran agama ini. Sholawat beriring salam, marilah senantiasa kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Malam ini adalah malam ke-6 kita pertemuan. Nah, ayat ketiga surah Al-Hadid ini malam ini yang ketiga kali. Jadi satu ayat ini kita ketiga kali, insya Allah malam ini ayat ketiga ini tuntas ya. Sahabat-sahabat, teman-teman yang baru datang, yang baru kenal, salam silaturahmi ya. Semoga bergabungnya di majelis ini menjadi sebuah faedah atau amal ibadah kita dalam rangka berjuang intan surullah yansurkum. Barang siapa yang menolong agama Allah, Allah akan pasti tolong kita ya. Baik, sebelum kita mulai, kita ulang kembali membaca ya. Kata guru dulu seperti ini: orang itu semakin banyak belajar bukan semakin pintar, Pak. Tapi orang itu semakin banyak belajar, semakin banyak dia tahu, semakin banyak dia merasakan akan kekurangan yang ada pada diri ya. Nah, kenapa malam ini aku buat tulisan secara singkat? Melok-melok gaya wong daring kula katene belajar Ustaz. Ya. Karena dari awal kita pertemuan, kita mulai bawa buku tulis. Aku yakin buku tulis ini lalu lupa nyatanya. Ya kan? Lalu lupa. Jadi terpaksa diakali. Lupa. Karena seperti ini belajar. Secerdas-cerdas pemikiran dan intelektual manusia atau setajam-tajam ingatan manusia pasti ada lupanya. Tapi seburuk-buruk catatan ilmu yang kamu tulis di buku, suatu saat kamu lupa, dibuka kembali dia akan ingat. Makanya mahasiswa sekarang mungkin 1001 yang di rumahnya ada perpustakaan pribadi. Karena ilmu mahasiswa sekarang tergantung paket. Paketnya besar ilmunya, paketnya habis ilmunya. Ya. Jadi kenapa kita harus belajar dan menulis? Kalau teori orang orang akademisi itu catat apa yang kita pelajari, pelajari apa yang kita catat. Karena tadi kata seorang guru yang bijak itu, setajam-tajam ingatan manusia masih ada lupanya. Ya, tapi seburuk-buruk catatan kita belajar, biar dari SD sampai hari ini kalau kita simpan, begitu kita lupa, ya kita buka. Dan saya tidak yakin sahabat-sahabat di depan ini masih ada yang nyimpan buku SD. Tidak yakin. Ya kan? Saya masih punya, Pak. Buku dari SD sampai hari ini ya masih tersimpan rapi. Dari tulisan mulai jelek sampai tulisan bagus. Dari mulai belajar ceramah rekaman pakai kaset pita sampai sekarang sudah zaman canggih, itu masih ada, Pak. Jadi itu gunanya kita evaluasi belajar. Makanya dari awal kusarankan pakai buku agenda yang tebal itu, belilah satu. Ya. Tidak perlu rapi nulis tuh, inti-intinya baik kapan pertemuan.
Yang jilid itu paling 25.000 Pak hadiah ya, apa 30. Tebal itu. Sampai kajian surat Al-Hadid ini pun tidak akan penuh. Nah itu. Jadi untuk malam selanjutnya disiplin mencatat dan mengarsipkan ilmu Pak. Jadi suatu saat kita lupa, kita buka lagi. Itu teori belajar. Oke, malam ini kita mulai dari ayat 1 sampai ayat 3, kita ulang kembali bacaannya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ardh yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wal awwal wal akhir waz zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Ya, mulai rame-rame. 1, 2, 3. Sabbahallahi ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ardh yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wal awwal wal akhir waz zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Shadaqallahul azim. Oke, ya. Di dalam belajar tafsir ya, yang perlu kita ingat itu Pak, setiap kalimat ayat Al-Quran itu pasti ada kalimat kata kunci. Itu yang perlu kita pahami. Pasti ada jantungnya. Ya. Nah di dalam surat ayat ketiga ini, huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah Maha Awal, Dialah Allah Maha Akhir, Dialah Allah Maha Zahir, dan Dialah Allah Maha Batin. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui tentang segala sesuatu. Nah, ayat ini diakhiri ditutup dengan kalimat wa huwa ala kulli syai'in alim. Allah itu Maha mengetahui tentang segala sesuatu. Nah, malam ini aku bocorkan saja. Ayat ini penutupan malam ini. Kata kunci di dalam ayat ini adalah Allah Maha mengetahui. Makanya ditutup dengan kalimat wa huwa bikulli syai'in alim. Dan sesungguhnya Dialah Allah yang Maha mengetahui tentang segala sesuatu. Itu kata kuncinya, Pak. Ya. Pada malam yang lalu sambil baca tulisan itu pelan-pelan kita jelaskan. Ya. Kenapa Allah itu Maha mengetahui tentang segala sesuatu? Ya. Ayat ini ditutup dengan kalimat Allah Maha mengetahui tentang segala sesuatu. Artinya Dia mengajarkan kepada manusia atau kepada hambanya, kepada makhluk yang diciptakan, agar kita memahami salah satunya adalah 4 sifat yang terkandung di dalam ayat ini. Gue coba dari awal yang sebelah sini, siapa nih Mas? Apa arti Allah Maha Awal? Secara umum apa arti awal?
Nih, apa? Jadi sebelum ada sesuatu Allah yang ada. Sebelum ada sesuatu Allah yang ada. Ustaz Mustaqim apa awal? Langsung P4. Awal apa, zohir apa, batin apa, akhir apa? Pengertiannya baik. Telah ada sebelum sebab ada. Allah itu ada sebelum segala sesuatu ada. Nah, seperti ini. Allah bersifat awal. Dalam bahasa Indonesia pasti Allah itu bersifat akhir. Itu antonimnya. Ya. Kalau Allah bersifat zohir, pasti Allah bersifat batin. Itu Pak. Makanya ayat ini ditutup dengan kalimat wa huwa ala kulli syai'in alim. Allah itu maha mengetahui tentang segala sesuatu. Kenapa? Karena Allah bersifat awal. Jangan kita bertanya atau berdebat. Kalimat awal di dalam ayat ini bukan mempelajari kapan dan bagaimana Allah itu awalnya tercipta. Bukan itu. Ya. Jadi kita ini manusia, cuman keterbatasan pengetahuan, tidak pernah diajarkan kapan dan di mana untuk mempelajari wujud Allah itu yang sesungguhnya. Makanya di dalam ilmu tauhid berulang-ulang saya sampaikan, kalau kita bertanya dari apa Allah diciptakan, ya, bagaimana Allah diciptakan, hukumnya haram. Makanya ditutup salah satu penjelasan dalam surat Al-Ikhlas itu. Katakan Tuhan itu satu, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu gambaran. Jadi kalau Allah itu bersifat awal, dari awal dijelaskan, artinya Allah itu zat pencipta. Sedangkan semua yang ada di bawah ini, di bumi, di daratan, di lautan, dan di dalam bumi adalah makhluk yang diciptakan. Jadi Allah itu zat, tidak bisa dipahami. Dengan kasat mata, dengan tanpa ilmu pengetahuan tidak bisa dipahami. Makanya Allah dikatakan awal. Nah, Allah awal, ya, yang perlu kita pahami di dalam tulisan ini saya tulis, yang dimaksud Allah awal itu, di samping kemarin pengertiannya adalah Allah itu adalah zat pencipta, sedangkan kita ini adalah makhluk yang diciptakan. Awal di sini maksudnya Allah itu awal merencanakan, awal mengatur, awal memiliki kekuasaan, awal membuat segala sesuatu, awal menjaga. Itu yang dimaksud Allah itu maha awal. Ya. Jadi jangan dipahami Allah awal itu tidak ada yang tahu kapan, di mana, atau satu makhluk pun tidak ada yang tahu. Karena keterbatasan pengetahuan. Itu yang dimaksud Allah itu adalah zat yang maha awal. Kemudian Allah bersifat akhir. Kalau Allah bersifat awal, pasti Allah bersifat akhir. Ya. Artinya, kalau Allah bersifat awal, Dia yang merencanakan, Dia yang mengatur, Dia yang menguasai tentang segala sesuatu, atau Dia yang membuat dan Dia yang menjaga, pasti juga Allah yang akan mengakhiri. Apa contohnya di sini? Kalau Allah mengakhiri, Allah mengakhiri kematian, Allah mengakhiri kehidupan, ya. Allah mengakhiri, di tulisan itu apa? Allah mengakhiri dunia, Allah mengakhiri alam barzah, Allah mengakhiri hari kiamat, Allah mengakhiri akhir untuk menentukan surga dan neraka. Kenapa? Allah bersifat maha akhir dan mampu mengakhiri tentang segala sesuatu. Karena Allah itulah kita bermohon kepada Allah agar kita berakhir dengan cara yang baik. Nah, kenapa kita harus memahami bahwa Allah itu bersifat akhir? Ya, Allah maha kuasa mengakhiri hidup manusia,
Allah Maha Kuasa mengakhiri tentang semua makhluk yang diciptakan. Allah Maha mengakhiri kita ini ke surga atau ke neraka. Allah Maha mengakhiri untuk hari kiamat. Nah, karena Allah itu mampu mengakhiri tentang segala sesuatu, akhir itu artinya gaib, Pak. Ya, rahasia. Allah bersifat akhir, gaib atau rahasia karena kita tidak tahu kapan Allah itu mengakhiri. Ya, makanya kita selalu dianjurkan untuk berdoa yang baik-baik. Seringkali kita karena kita tidak pernah tahu akhir hayat kita, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Ya Allah, wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa? Karena kita tidak tahu akhir kita. Hari kiamat kita tidak pernah tahu kapan dia datang. Ya. Siapa yang tahu hari kiamat datang? Dulu ada paranormal namanya Mama Loren, memprediksi hari Jumat itu akan datang. Ya kan? Di dalam surat Al-Had ayat 7, wa anna sa'ata atiyatan la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Suatu saat Nabi itu berdakwah, suatu saat hari kiamat akan datang, Allah akan bangkitkan semua orang yang telah mati, dan tidak ada satu makhluk pun kapan hari kiamat itu datang. Tidak ada yang tahu. Memang banyak tamsil-tamsil, hadis-hadis Nabi menjelaskan alam dunia itu diciptakan pada hari Jumat, akhir kehidupan dunia ini pada hari Jumat, ya. Banyak-banyak tamsil-tamsil yang diajarkan. Tapi kalau di dalam kita melihat surat Al-Had ayat 7, wa anna sa'ata atiyatan la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Tidak ada satu makhluk pun yang tahu kapan hari kiamat itu datang. Ya, jangan lagi ada percaya kalau ada Mama Loren yang datang, yang lahir lagi baru ini. Tidak ada yang tahu. Kenapa? Allah itu maha akhir. Kalau Allah bersifat maha akhir, yang perlu kita pahami itu adalah Dia mampu mengakhiri tentang segala sesuatu. Itu Allah bersifat akhir. Dan akhir sifatnya gaib dan rahasia. Contoh, makanya kita Nabi mengajarkan kepada kita, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Ya Allah, akhirkan hayat kita dalam keadaan husnul khotimah. Karena kita tidak tahu akhir hayat kita. Tidak pernah tahu kita. Ayo, siapa lagi yang ngasih contoh tentang akhir? Bisa dipahami? Awal dan akhir? Mbah tahu kapan meninggal, Mbah? Tidak tahu kan? Siapa yang tahu bakal meninggal kapan? Tidak pernah tahu kita. Makanya ayat ini nanti saya tutup di dalam kesimpulan itu nanti. Ayat ketiga ini mengajarkan kepada manusia karena Allah itu bersifat awal dan akhir, zahir dan batin, rahasia dan gaib, artinya kita harus hati-hati, Pak. Salah satunya kematian tidak pernah kita dikasih tahu. Tidak pernah kita dikasih tahu. Dan tidak ada satu sesuatu yang kekal dan abadi di alam ini. Tidak ada sesuatu yang kekal. Biar dia jadi apapun, jadi pejabat, jadi gubernur, harta kekayaan banyak, rumah banyak, tabungan banyak, tidak ada yang kekal dan abadi. Yang kekal dan abadi itu cuma dua, iman dan amal soleh. Cuma itulah yang kekal. Iman dan amal soleh cuma ini yang kekal dari dunia sampai ke akhirat nanti. Yang lainnya tinggal. Makanya selalu digandeng. Iman dan amal soleh itu tidak pernah putus, Pak. Orang beriman tapi tidak pernah berbuat amal dan kebaikan dan soleh, tidak ada gunanya, Pak. Atau orang itu berbuat amal soleh
Ya kan? Seperti yang kita jelaskan di awal dulu, orang berbuat amal soleh tapi tidak beriman juga tidak ada gunanya. Bisa dibayangkan tidak maksudnya? Kita sudah ajarkan Ali Imran ayat 10 dengan 116. Contoh iman dan amal soleh. Ya, orang beramal soleh tapi tidak beriman sia-sia. Orang beriman tapi tidak beramal soleh juga sia-sia. Makanya di dalam ayat 10 Ali Imran itu, innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a, yang kita ajarkan dulu. Sesungguhnya orang-orang kafir itu harta maupun anak mereka tidak bisa menjadi amal kebaikan atau mencegah azab Allah, dan mereka kekal di dalam api neraka selamanya. Jadi kalau ada orang-orang yang tidak beriman, bahasa Al-Quran itu adalah orang-orang yang kafir, biar mereka melakukan amal-amal kebaikan tapi tidak beriman atau kafir, tidak bernilai ibadah di hadapan Allah. Ini dicatat Ali Imran ayat 10 dan 116. Di situ penjelasannya. Jadi yang kekal itu Pak cuman iman dan amal soleh. Iya, itu perlu dipahami. Segala sesuatu yang kita miliki di alam ini tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal. Yang kekal itu cuman iman dan amal yang soleh. Ini bergandengan. Orang beriman tapi tidak beramal soleh, tidak ada gunanya. Orang beramal soleh tapi tidak pernah melakukan kebaikan juga tidak ada gunanya. Coba baca Ali Imran ayat 100, ayat 10 dan 116 sama bunyinya. Itu menandakan bahwa jelas adanya setan. Ya. Jadi Allah bersifat zahir atau zohir, ya. Kalau pertemuan yang dulu kita menjelaskan zohir itu memahami Allah itu bisa dilihat. Zohir itu artinya bisa kelihatan. Sesuatu yang nampak, sesuatu yang jelas, sesuatu yang bisa dilihat. Itu dalam segi pengertian. Zohir. Zohir itu bisa dilihat. Batin, sesuatu yang tidak nampak, sesuatu yang tidak kelihatan, ya. Sesuatu yang tapi bisa dirasakan, ya. Kalau dulu kita menjelaskan tentang zohir, jangan memahami Allah itu seperti kita melihat dengan mata kita, melihat sahabat-sahabat kita, atau melihat manusia yang nyata. Tapi zohir memahami Allah itu bisa melihat dari semua ciptaan yang Allah ciptakan.